kami terkuras di situ juga. Semua pikiran ya dihargai dong gitu. Jangan hanya thank you, jangan menganggap remeh. Kalau cuma buat kayak gini doang. Kalian mana lebih ngikuti klien yang bayar kalian atau punya ide sendiri? Sama klien, mereka kita yang edukasi mereka bagaimana desain ini dihasilkan. Kayak misalnya melihatnya kayak mana sih di Kota Medan ini tentang perjalanannya dunia kreatif di Kota Medan ini. Aku rasa sejauh ini udah lumayan ya Bang. Maksudnya tiap tahun itu perkembangan juga ada pastinya kan. Dari yang tadinya orang belum mengenal apa itu desain grafis, misalnya apa itu visual mapping dan segala macamnya, sekarang udah mengenal itu, dan itu sebuah proses kemajuan lah istilahnya kan kita bilang. Dan kalau kita sandingkan dengan kota-kota besar kayak misalnya Jakarta, Bandung, ya masih tertinggal sebenarnya. Nah, setuju. Ya balik lagi ke anak-anak mudanya juga sih Bang, pemuda-pemudanya yang berprofesi sebagai industri kreatif lah khususnya kan, dimana mereka ngelihat peluang-peluang itu dan dimana mengaplikasikannya ke kotanya sendiri. Karena sebenarnya jarang orang-orang Medan itu udah mengaplikasikan ke kotanya sendiri dan itu nggak dapat apresiasi. Nah jadi mereka juga capek, mungkin lelah. Ada juga yang beberapa malah hijrah ke Jakarta gitu. Itu kan kita temui. Nah itulah yang buat Medan ini selalu ngerasa tertinggal, padahal sebenarnya pemudanya berpotensi bikin itu. Ya nggak tahu kenapa ya, mungkin juga culture di Medannya yang masih belum siap, atau masyarakatnya yang belum mampu menerima hal-hal kayak gitu Bang. Itu sih menurutku. Kalau menurut pandang Dimas, tapi minum dulu lah kita yuk. Ya boleh tuh. Biar agak kering-kering. Ya. Nice to be home. Gitu. Iya. Dapat Bapak Dimas. Kalau menurut aku sih, bicara tertinggal atau enggak, menurut pribadi masih ada tertinggal. Cuman kita pelaku-pelaku kreatif di Medan ini masih terus jalan lah dari segi apa namanya, kayak yang Eja bilang, dari visual mapping, ada dari kawan kami juga, terus dari desainer juga, terus juga sebenarnya di industri, salah satunya aja kayak di industri kopi di Medan itu sebenarnya masih ada tertinggal. Cuman kita tuh masih terus ngejar lah, ibarat masih terus bergerak gitu. Banyak juga yang keren-keren juga di Medan industri kreatifnya, dari segi kopi, dari segi apa aja lah gitu, dari segi event gitu. Intinya kita terus gerak sih sebenarnya. Betul sih yang dibilang Reja. Sebenarnya anak Medannya itu banyak yang punya potensi, tapi karena market value-nya di Medan itu enggak gede kayak kota lain, jadi dia meninggalkan kotanya untuk hijrah dapetin yang di luar sana. Itu memang sih betul. Jadi kita yang masih di sini yang PR-nya untuk naikin itu, karena pernah nggak ngerasa kita pernah ngajuin satu penawaran untuk di beberapa corporate atau juga orang yang punya usaha untuk ngebuat satu konten di media sosialnya aja lah, kita kasih dengan nilai sekian. Terus banyak juga pasti yang menganggap alah mahal kali atau nggak perlu, padahal itu sebenarnya perlu. Pernah nggak sih? Sangat perlu. Pernah. Lebih ibaratnya, maaf kata ya, kalau misalnya di Kota Medan untuk hal yang seperti itu masih orang menganggapnya masih tabu, masih terlalu belum nggak penting nih. Belum terlalu penting. Iya, beda sama di kota lain yang memang itu jadi keperluan untuk suatu perusahaannya atau usahanya ya. Betul ya. Nah itu bedanya kita sama mereka itu Bang, sebenarnya si yang butuh media kontennya ini, mereka udah paham kalau mereka butuh, dan mereka paham gimana cara ngedrive-nya itu ke pasar. Jadi mereka perlu bayar beberapa juta juga nggak masalah, asalkan mereka dapat value dari situ gitu. Gitu. Jadi mereka memang udah spend budget untuk apa ya namanya,
promosi dari segi digital gitu. Memang udah disiapkan. memang udah Memang apa udah ya, diharuskan lah gitu. tapi itu yang masih agak susah ditemuin di masih di belum kota terbiasa. Medan ya. Tapi kalian setuju nggak kalau desain grafis atau orang yang kerja di dunia ini udah jadi profesi? Oh, setuju. Ya, setuju. Ya, Setuju. memang udah jadi profesi Iya, benar. dan juga bisa menghasilkan ya kan. Sangat. Iya. Nah itu juga buat teman-teman atau adik-adik yang nonton, kalian kalau misalnya mau menentukan kemana kalian untuk menjadi apa di depan di kemudian hari, kalau kami bisa kasih saran, dunia digital ini gak ada matinya, Terus berevolusi ya. terus berevolusi. Jadi bisa menjadi referensi lah untuk kalian mau melangkah, apakah mau ada di dunia digital marketing, mau tuh kreatif. Karena pastilah sampai kapanpun ini yang dunianya nggak bakalan berhenti, bakalan makin berkembang ya. Iya, Iya, pastilah. Bang. pasti. Betul kan? Iya, betul. Baru kalau untuk Dimas tadi, pernah nggak kalian merasa buat sesuatu ini udah kayak ngeblank? Oh, pernah. Pernah nggak sampai di titik itu? Oh, pernah. Jadi padahal kamu bisa buat ini buat bagus, udah kepikiran, tapi pas aplikasinya nggak bisa gitu. Pernah kali sih. Jadi kayak pernah ngerjain satu project gitu kan. Jadi ada sampai di titik yang betul-betul memang udah ngeblank aja gitu, kayak aku harus buat apa lagi nih gitu. Jadi caranya aku tuh kayak biasanya aku rehat bentar sih, bentar, dengerin musik apa. Jalan-jalan nggak? Ya, healing aja gitu. Maksudnya nge-recharge lagi. Oke. Biar moodnya balik lagi Oke. gitu sih. Museum enggak? Sebenarnya cara desainer beda-beda sih. Ya kan? Iya. Benar-benar. Cara desainer beda-beda. Ada yang Kalau nggak ada jalan keluarnya, kita yang keluar jalan-jalan. Iya. Boleh. Healing. Reja juga Aku pernah nggak? pernah. Pasti pernah lah ya. Pernah blank. Cuman kalau dibilang kayak rehat gitu, ya nggak yang mesti kemana-mana sih. Oh, iya. Kayak misalnya aku kerja di luar di coffee shop udah santai gitu-gitu aja. Tidak mesti yang ke Nusa Penida lah, Oh, ke Bali lah, mana lah, kayak enggak lah. Itu siap jadi ya. bukan bukan Jalan-jalan lah. iya, malah jalan-jalan itu kok. Nggak siap nanti. Kalau aku pernah ngeblanknya tuh karena aku terlalu banyak mikir. Overload. Oh, betul ya. Aku pengen buat ini, aku terlalu banyak ngambil referensi. Iya. Oh, mabuk referensi. Referensi, bener-bener. Ya kan? Oh ini bagus, ini bagus. Iya. Aku mau buat kayak gini lah, tiba aku buat tab yang baru. Misalnya kan kita buat nyari referensi di tab baru kan. Iya, itu penuh nanti tuh. Nah, Kecil. jadi kita lihat, aku mau buat kayak gini lah yang untuk di sininya. Nah, Ini oke juga. Woi, kok jadi kayak gini? terakhir dibuat. Jadi aduh, udah terakhir tutup semua tabnya, ikut aja naluri ya kan. Mau ngambil yang bagaimana. Kalau untuk panutan lah aja untuk di dunia desain yang seperti ini. Siapa panutan? Konten kreator atau di Indonesia lah, luar negeri aku juga nggak tahu. Kan banyak ya, pasti konten kreator di Jakarta, Bandung, mana-mana. Aku malah nggak pernah jadiin seseorang itu referensiku, Bang. Kayak misalnya aku nggak mengidolakan, nggak mengagum-agumkan karya-karyanya seseorang gitu loh. Jadi kayak misalnya apa yang aku suka di internet, ya udah itu yang aku ikuti. Kalau per individu nggak ada ya? Enggak, Bang. Makanya aku sempat suka Ernanda Putra. Oke lah, dia memang ya tahu lah, tahu kita. Jelasin dulu Ernanda Putra siapa? Dia desainer terus founder Magna Group kan. Aku sempat suka sama dia beberapa tahun lalu, Bang, ngikutin kan. Cuman makin kita kesini makin ngikutin beliau, kayaknya aku kehilangan jati diriku gitu loh. Oke, betul. Misalnya, aku nyaman-nyamain diriku sama dia, padahal sebenarnya itu nggak bisa disamain gitu. Betul. Jadi ya udah, ngalir aja gitu. Aku suka apa yang aku lihat di internet, ya oke, itu yang aku jalani gitu. Itu aja sih, Bang. Kalau Dimas, aku nggak ada idola apa. idola diri aja. Makanya kan. Bagaimana ya? Kalau idola, sebenarnya nggak idola sih, cuman suka hasil karya-karyanya. Tapi dari segi motion grafik ya, motion designer. Ada dari Jakarta namanya Ishaning.
makanya. Oh ya, Oke. Mbak Isa. Iya, Mbak Isa. Itu keren sih, perempuan terus juga Iya. jago, udah go internasional juga. Tapi balik lagi yang kayak dibilang Reza kan, kita punya identitas sendiri untuk berkarya. Jadi kita nggak bisa suka terus nanti kita jadi kehilangan jati diri kita sendiri dalam desain. Mungkin Oke. kagum boleh. Kagum sama Kagum karyanya bisa. Iya, iya benar. Kalau aku boleh ngasih tahu juga kan? Boleh. Abang apa kira-kira? silakan, Bang. Kalau akun kalian tahu akun 13 tuh. Ya, 13. Nama akunnya 13. Ya, Instagram. Pernah dengar. Nah, itu aku jadi lebih ke referensi ke dia karena memang dia lebih banyak ke editing foto. Dia lebih main ke misalnya ada satu corporate yang pengen buat iklan, dia lebih jago buat ngedit itu. Kalian pernah tahu nggak yang dia megang galon teh botol yang gede banget itu? Pernah nggak di Instagram? Itu dia tuh yang ngebuat dia galon aqua yang gede tapi dijadikan teh botol. Oh, berarti dia bisa dibilang kayak digital imaging ya? Iyalah. Ah, seperti itu. Nah, itulah dia apa di sini ting. Nah, aku lebih suka sih sebenarnya nengok dari karya-karya dia. Nanti ada aku lihat dia beli batu kompas tuh. Kompasnya gede banget dibuatnya, ditaruh di belakang mobil dia. Satu kotaknya itu. Nengoknya seru gitu. Padahal itu cuma editan aja. Editan, Iya. nanti dia beli kan, nanti anaknya ditaruh di sepatunya itu. Terus dia ngambilnya dari tokonya itu sebesar ininya mobilnya. Ada tuh di Instagram dia 13. Mungkin nanti jadi referensi lah untuk refresh Iya. ini kan karya-karya. Oke, yang terakhir aja untuk saran lah atau juga untuk harapan kita sesama orang desainer juga pekerja kreatif di Kota Medan. Harapan. Medan ini aku mau berapa tahun lagi seperti ini. Oh, gitu. Untuk di dunia kita lah, bukan untuk politik. Aku pengennya sih dari segi desainer pengen banyak apa sih kayak sisi gitu bang, sisi desain lebih melek sih orang-orangnya yang di Medan ini. Terus kayak misalnya museum art gitu juga ada gitu. Karena kan sekarang Betul. kayaknya Betul. minim sih kalau ada pun Iya. orang jarang datang gitu. Malah aku lebih suka refresh ya ke museum-museum gitu. Mudah-mudahan video ini dilihat sama Pak Bobby ya kan. Amin. Terus ada lagi? Ya, terus juga untuk pelaku-pelaku industri kreatifnya juga ya yang penting tetap ngasilin sesuatu yang positif aja untuk masyarakat gitu. Dan juga jangan jadiin sesuatu itu selalu kompetisi gitu. Kayak misalnya selalu membeda-bedakan, terus juga selalu membanding-bandingkan itu. Ya hasilkan aja sesuatu yang bermanfaat gitu. Oke. Itu aja sih. Wadim? Kalau aku sih dari untuk pelaku-pelaku kreatif sebenarnya di mana aja sih, khusus buat aku juga apa ya, kayak just try aja, coba aja dulu. Iya. Karena kita nggak tahu itu bisa berhasil apa nggak kalau nggak kita coba. Jadi kalau kau suka sama sesuatu ya lakuin aja dulu. Mau hasilnya jelek itu jadiin proses aja gitu. Jadi biar semuanya bisa apa ya, berkembang terus gitu. Coba aja dulu. Terus kalau untuk Medan ya khususnya ya kayak dibilang aja tadi sih, exhibition art gitu kan, itu Gak ada guna juga ya, asik ngopi ini juga. karena memang sama Oh, Sama, ya, oke. Karena sama tuh. Iya, Ya, siap. karena memang butuh kali ya kan orang-orang Iya. orang Medan tuh butuh kali soal-soal kayak gitu, eksibisi Iya. seni gitu-gitu kan. Pameran Mungkin gitu emang beberapa ya. udah ada sebelum-sebelumnya, tapi mungkin beberapa tahun ke depan ada inovasi baru lagi lah gitu. Iya, iya, iya. Harapannya Oke. gitu. Lebih banyak lagi, ada inovasi baru lagi, termasuk untuk kami juga gitu. Betul. Kalau aku pengennya banyak kampus yang ada di dunia digital, marketing atau desain. Karena kita Oh kekurangan ya di sini belum ada. kekurangan media belajar. Wadah itu. Wadahnya itu, anak-anak Medan bisanya itu juga ambil ilmunya dari tanah Jawa. Iya. Iya. Makanya dia udah dapat ilmu di sana, tahu siklus sana, potensi sana, value di sana, yang ngambilnya di sana gitu. Saat anak Medan pengen belajar itu, kita arahkan kemana? Jogja, Jakarta. Nggak pernah ini di Jalan Marelan kan nggak pernah ada. Iya, iya. Maksud aku itu walaupun belum ada ya? masih belum ada tempat wadah untuk belajar yang seperti itu gitu. Kita belum punya. Kalau di Jogja itu udah ada misalnya
sesepuh lah di sana, banyak juga praktisinya banyak. Medan Tapi mungkin sekarang apa namanya ya? Kalau cuma untuk belajar, kalau memang ada niat belajar, sebenarnya sih bisa dari mana aja karena dunia internet itu luas sekali. Mau belajar dari luar negeri, mau belajar dari dalam negeri, itu semua ada di dalam internet itu ada. Bisa Tapi, kita cari, bisa kita bayar. kalau di internet ada hal yang nggak bisa didapat, Dim. Iya bener sih. Kita nggak bisa tukar pikiran. Apa bisa kita tukar pikiran? Kalau misalnya kita ada di lingkup itu, kita pasti lebih luas gitu istilahnya. Anak-anak, maksudnya anak-anak yang sama dengan perkumpulannya itu, Ibarat forum gitu. itu pasti pikirannya lebih praktis ya, apa ya dibilang, lebih kritis, lebih untuk menghasilkan sesuatu. Kita memang bisa belajar dari internet, semua bisa. Tapi ada hal yang nggak bisa kita dapat gitu. Untuk berbagi pikiran, untuk diskusi tentang apa yang kita buat, untuk berkembang, kita kenal juga, kita butuh jaringan untuk kita bisa hidup di dunia ini gitu. Itu sih, jadi semua itu harus ada yang itunya gitu. Ketemu orang, komunitinya Bang ya. Komunitinya, tempat belajarnya, kampusnya. Kalau ada kampusnya itu lebih oke lagi. Karena orang perusahaan kalau misalnya mau minta sesuatu pasti ke situ. Ini kampusnya kampus desain grafis misalnya. Nah, aku mau cari orang, pasti yang diutamakan ke situ duluan dong, pasti kan. Kalau untuk yang di Medan, ya baratnya dia lebih kursusnya di situ. Ya aku misalnya nyari orang desain, ya aku nyarinya ke situ dong, bukan ke kampus ekonomi apa pekerjaan. Jadi lebih hidup kan dia. Iya, betul. Untuk dunia kedepannya juga pasti lebih bagus untuk di Medannya. Nah itu mudah-mudahan lah bakalan ada kampus-kampus yang, atau juga kalau di SMA udah ada sekarang ya desain grafis ya. Udah multimedia, ada SMK. Tapi itu apa? Multimedia? Iya sebenarnya multimedia sih. Iya kan? Belum kalau di kampus kan biasanya kita untuk kayak mana cara mengenalkan produk melalui visual. Nah itu dia. Karena kan kita di sini desain grafis juga tujuannya untuk memperkenalkan produk melalui visual. Iya. Paling nggak di kafe ya, Bang. Di kafe ya. Di kafe di Medan ada? Nggak ada kan? Di Potensi Utama ada. Udah ada? Oh. Di kafe. Oke, mungkin mudah-mudahan makin berkembang juga kita, walaupun bukan kita nanti yang merasakan, juga orang-orang yang di bawah kita merasakan kalau Medan tuh udah hampir menyerupain kota-kota di Jawa lah. Walaupun nanti mungkin pas Medan di tahap itu mereka udah di tahap atas, bisa jadi. Ya tapi itulah. Ya haruslah. Jadi mudah-mudahan. Oke, itu aja pembicaraan kami, cerita-cerita kami mengenai digital marketing, konten kreator, dunia kreatif digital melalui mereka ini. Ini sudut pandang kami, cerita kami mengenai konten ini. Kalaupun ada opini-opini lain di luar sana, itu bebas karena kita hanya bercerita tentang cerita kita. Oke. Oke Reza, thank you. Thank you Bang. Dimas, thank you. Sukses buat semuanya. Oke. Dah, sampai jumpa di konten selanjutnya.